Shalom, saya menjumpai saudara kembali dalam program Rema, Restorasi Melalui Anugerah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara kita melihat ruangan ini, tembok di belakang saya yang putih itu, saudara hanya melihat tembok yang berwarna putih. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, di balik daripada apa yang saudara lihat itu, di balik itu semua ada batu-batu yang tersusun rapi sedemikian rupa yang bisa membuat bangunan ini jadi dan kokoh serta kuat. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca firman Tuhan kali ini di dalam Bilangan pasal yang kedua, dikatakan dalam ayat yang ke-34, maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Jadi bangsa Israel berkemah, saudara-saudara. Model kemah mereka itu ada yang berkemah di bagian utara, ada yang di bagian timur, selatan, dan barat. Dan di tengah-tengah perkemahan mereka itu adalah kemah suci Tuhan. Ya, di mana disitulah saudara-saudara terdapat tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Dan kalau tiang api atau tiang awan ini terangkat dan mau bergerak, saudara-saudara, maka pemimpin suku Lewi akan meniup sangkakala dan mereka akan berangkat, saudara. Ya, demikianlah mereka berkemah sedemikian rupa, rapi, tersusun, saudara-saudara, dan itu yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Jadi mereka tidak seenaknya si ini mau duluan jalan, si itu mau duluan, tidak. Mereka berjalan beriringan dan berkemah juga, saudara. Kalau mereka berhenti itu teratur sedemikian rupa menurut suku-suku mereka, panji-panji. Jadi kayak umbul-umbul kalau kita sekarang, atau lambang-lambang mereka masing-masing. Disitulah tempat mereka berkemah, tersusun rapih, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, sebuah bangunan, ya, tembok yang kokoh yang kemudian menjadi sebuah bangunan, rumah atau gedung, saudara-saudara, itu karena di balik tembok ada batu-batu yang disusun rapi, yang membuat satu dengan yang lain saling menopang sehingga mereka kokoh dan kuat, saudara-saudara, untuk berdiri. Nah, sebagai umat Tuhan, pilihan Tuhan juga demikian kehidupan ini, saudara. Dalam banyak hal, kalau sebuah tim itu, saudara-saudara, misalkan sepak bola, dia harus tahu satu tim itu masing-masing punya posisi. Apakah dia kiper, apakah dia penyerang tengah, apakah dia pertahanan belakang, saudara-saudara, sayap. Semua mereka punya fungsi masing-masing, keterampilan masing-masing, dan semua bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau kerja timnya sangat baik dan bagus, dan saudara-saudara bekerja sama sedemikian rupa, maka sebuah tim bisa memenangkan pertandingan itu. Sebagai anak-anak yang dipilih Tuhan, firman Tuhan berkata, demikian juga kamu, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Petrus misalnya pasal yang kedua, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Batu, saudara-saudara, setiap kita di dalam sebagai gereja Tuhan, saya bicara gereja bukan gedungnya, tetapi sebagai gereja dalam arti pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya, maka setiap kita dikatakan
diberi Tuhan karunia, diberi Tuhan tempat masing-masing sebagai gereja menjadi sebuah batu rohani yang kalau kita berada pada tempat kita masing-masing dan menundukkan diri satu dengan yang lain untuk saling menopang di dalam pengiringan kita kepada Kristus, di dalam melayani Tuhan, saudara, maka kita akan menjadi satu tim yang kokoh. Maka saudara-saudara yang saya kasihi, maka pelayanan itu saudara-saudara akan menjadi satu pelayanan yang sungguh-sungguh saudara-saudara akan menyatakan kuasa, terang, dan garam kepada dunia ini, saudara. Yang akan menjadi satu bangunan yang kokoh, bangunan rohani, yang mana banyak orang-orang datang di dalamnya bernaung karena mereka merasakan kasih Allah, merasakan kuasa daripada terang Kristus di dalam kerjasama batu-batu rohani ini, yaitu kita sebagai umat yang percaya. Karena itu saudara-saudara, ketahui dan kenallah tempat saudara di dalam gereja di mana saudara berada, dan jadilah batu hidup rohani di sana, yang mana kalau kita tahu tempat posisi kita, maka tidak ada pertengkaran, tidak saling saudara menuding satu dengan yang lain, karena kita sibuk untuk mengerjakan masing-masing bagian dan panggilan kita di dalam kerajaannya, saudara-saudara. Sehingga bangunan rohani yang kokoh itu membuat orang-orang melihat terang Kristus dan datang kepada Tuhan, oleh karena kasih Tuhan menarik mereka, saudara-saudara. Nah itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kenali tempat saudara, karunia-karunia rohani yang Tuhan karuniakan kepada saudara, kemampuan yang Tuhan berikan di dalam melayani di tempat organisasi gereja di mana saudara bernaung, dan jadilah gereja Tuhan atau batu rohani yang sungguh-sungguh mengenal dan tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu, dan engkau meletakkan dirimu, menundukkan dirimu untuk saling melayani, untuk saling menopang bahu-membahu, sehingga menjadi bangunan rohani yang megah, yang kokoh, yang bisa membawa jiwa-jiwa yang lain kepada Kristus Yesus Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Karena untuk itulah kita dipanggil, dikatakan tadi, saudara, kita menjadi imam-imam, saudara, menjadi pelayan-pelayan rohani, saudara-saudara. Karena firman Tuhan jelas buat kita menjadi imamat yang kudus. Dalam ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa Tuhan memanggil kita, mengangkat kita jadi imam, saudara? Orang percaya adalah imamat, imam raja, melayani raja, bangsa yang kudus, orang kudus, dan milik Allah sendiri. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah yang telah memanggil kita keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Terang Kristus ajaib. Kenapa, saudara-saudara? Karena terang Kristus tidak bisa dikuasai oleh kegelapan, dan terang itu sudah kita terima, maka kegelapan tidak bisa berkuasa atas hidup kita. Dan justru itu, saudara, kita hadir sebagai batu-batu yang hidup, yang mau saling bekerja sama, menundukkan diri dengan kerendahan hati satu dengan yang lain, bahu-membahu, untuk membangun bangunan rohani. Maka saudara-saudara, terang itu bercahaya kepada setiap orang. Dan orang-orang yang dalam kegelapan melihat terang itu menjadi takut dan percaya juga kepada Tuhan, menjadi batu-batu rohani yang baru. Tuhan memberkati kita semua sebagai batu-batu rohani bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami boleh dipilih Tuhan menjadi batu-batu rohani yang boleh ya Tuhan menundukkan diri dan merendahkan hati kami satu dengan yang lain untuk saling menopang bahu-membahu, untuk menjadi satu bangunan rohani yang kokoh, yang orang-orang yang masih dalam kegelapannya Tuhan melihat terang Kristus dari dalamnya, datang bernaung menjadi batu rohani yang baru, yang membuat kerajaan Allah semakin besar dan luas di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau ya Tuhan, terpuji Engkau ya Bapa. Dimuliakan Kau, berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara, saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.